Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yunurulan, NPM 1001021717148 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Analisis Fikih Muamalah terhadap perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit. Studi kasus di toko grosir sembako daerah Rancaikek. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Ciri utama fikih muamalah adalah terdapatnya kepentingan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Dalam unsur jual beli terdapat harga dan barang yang merupakan objek transaksi. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya. Dan Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Lalu jika harga tidak adil, maka pelaku pasar pun akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Pada praktik jual beli barang dagangan di toko grosir sembako daerah Rancaikek ini terdapat adanya unsur goror fi saman atau ketidakjelasan pada suatu harga. Dan pada fikih muamalah, pelaksanaan transaksi jual beli tersebut harus ada kejelasan mengenai harga barang maupun objek barang yang dibelinya. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci dan lengkap mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Lalu dalam metode penelitian kualitatif ini ada 5 tahap. Yang pertama ada pendekatan penelitian, di mana metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lalu yang selanjutnya ada jenis data penelitian. Jenis data penelitian ini bersifat penelitian lapangan atau field research, di mana penelitian ini menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan atau fakta yang diperoleh langsung di lapangan. Lalu yang selanjutnya ada sumber data penelitian. Dalam sumber data penelitian ini terdapat 2 tahap. Yang pertama ada sumber data primer dan yang selanjutnya ada sumber data sekunder, di mana sumber data primer itu yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan atau data yang kita dapatkan dari hasil wawancara. Lalu yang selanjutnya ada sumber data sekunder, di mana data yang diperoleh ini dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini terdapat 4 tahap. Yang pertama ada observasi, wawancara, dokumentasi, lalu studi literatur. Di mana observasi ini yaitu memerlukan pengamatan langsung atau terjun langsung ke lapangan. Lalu yang kedua ada wawancara, di mana wawancara ini mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Yang selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menulis sesuatu laporan yang sudah ada. Dan yang selanjutnya ada studi literatur untuk mendapatkan informasi yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat. Studi literatur ini seperti diambil dari buku, jurnal, skripsi, dan yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini terdapat 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ini di mana proses pemilihan atau perubahan data kasar yang diperoleh dari hasil lapangan. Lalu yang selanjutnya adalah penyajian data, di mana sekumpulan informasi yang telah disusun untuk dapat ditarik kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, di mana proses ini yaitu tahap memberikan makna dan melakukan konfirmasi, lalu melakukan verifikasi, yaitu memeriksa data kembali untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai ataukah belum. Dan yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini yang pertama dilihat dari praktik jual beli barang dagangan di toko grosir sembako daerah Rancaikek itu, di mana proses praktik jual belinya itu menjual berbagai macam bahan pokok, lalu dilakukannya dengan cara tatap muka atau jual beli langsung, maka akadnya pun terjadi dengan cara langsung. Lalu penentuan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit di toko grosir sembako daerah Rancaikek ini, yang pertama penentuan harganya mengikuti harga yang berlaku di pasaran. Lalu
dalam penentuan harganya terdapat selisih harga yang diberikan, dan itu tuh mengandung unsur goror fi saman atau ketidakjelasan pada harga. Lalu yang selanjutnya ada analisis, dan dianalisis dari rukun dan syarat jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit di toko grosir sembako daerah Rancaikek. Dalam rukun dan syaratnya, dalam rukunnya jual belinya terpenuhi dan dilihat dari pandangan ulama. Lalu syaratnya pun terpenuhi secara fikih muamalah, karena di sini syaratnya yaitu barangnya harus jelas, dan ini pun sudah jelas dalam pemberian barangnya. Lalu tetapi terdapat ketidakjelasan pada harganya, dan itu tuh mengandung goror fi saman, dan dilihat dari analisis macam-macam gorornya. Di toko grosir sembako daerah Rancaikek ini termasuk ke dalam goror yasir atau goror ringan, di mana goror tersebut dapat dimaafkan, dan itu pun tradisi bisnis sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko grosir sembako Bahagia Putra ini atau toko sembako yang ada di daerah Rancaikek ini dalam menentukan harga jual beli barang dagangannya dengan jumlah banyak dan sedikit ditentukan berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu dan berdasarkan harga yang berlaku di pasaran. Jika ditinjau dari fikih muamalah mengenai perbedaan harga jual beli barang dagangan dalam jumlah banyak dan sedikit ini, terdapat unsur goror pada objeknya, yaitu terdapat perbedaan harga dalam barang sejenis yang dibeli dalam jumlah banyak dan sedikit. Namun jual beli tersebut termasuk ke dalam goror ringan atau goror yasir, yaitu goror yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak merusak akad. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.